Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi dengan pembahasan jenis-jenis hantu dan ilustrasinya. Setelah sebelumnya sempat membahas hantu Indonesia, Jepang, Thailand, dan Cina, kali ini aku akan membahas dari negara tetangga serumpun, yaitu Malaysia. Malaysia termasuk salah satu judul video yang paling banyak di request loh. Mungkin karena sobat replay dari Malaysia cukup banyak ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar juga hantu di Malaysia banyak mirip-mirip juga sama Indonesia. Karena kita kan serumpun. Sebelum mulai, kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi dengan tulis di komen ya. Yuk, langsung aja pembahasan hantu yang pertama. Yang pertama adalah Langsuir. Langsuir atau Langsuyar digambarkan sebagai hantu bersosok sangat cantik. Tetapi wujud aslinya sangat mengerikan dengan kuku yang sangat panjang, rambut melebihi kaki, dan mengenakan baju putih yang lusuh. Langsuir diceritakan sebagai hantu perempuan yang meninggal saat melahirkan anaknya. Menurut kepercayaan, hantu Langsuir masih bergentayangan hingga sekarang, terutama di daerah pesisir pantai atau hutan. Duka sang ibu karena anaknya yang meninggal mengubah dirinya menjadi semacam hantu wanita ganas. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi burung hantu dengan cakar panjang untuk menyerang wanita hamil karena cemburu. Konon, katanya Langsuir dapat dijinakkan dengan cara memotong kuku-kukunya yang panjang dan menjejalkan rambut ke lubang di belakang lehernya. Yang kedua adalah Pontianak. Hantu ini mirip dengan kuntilanak dari Indonesia. Digambarkan sebagai hantu wanita berambut panjang dan memakai gaun putih. Penggambarannya di Malaysia kadang juga mirip dengan Langsuir. Bedanya, jika Langsuir melukai dan meneror ibu hamil karena cemburu, Pontianak sering digambarkan justru ingin mengambil bayi-bayi tersebut. Karena banyaknya versi cerita, jadi mohon dimaklumi ya jika ada perbedaan-perbedaan sedikit. Maryam, itu bukan anak kau. Pontianak juga sering digambarkan bisa berubah menjadi seperti manusia biasa dengan ilmu khusus. Jika berwujud manusia, cara membedakannya dengan wanita biasa adalah terdapat paku di kepalanya. Jadi, sebelum menikah dengan seorang wanita, cek dulu ya, ada paku nggak di kepalanya? Yang ketiga adalah Orang Minyak. Wujud makhluk ini serupa dengan manusia, tetapi tidak memakai pakaian sama sekali. Namun, seluruh tubuhnya berwarna hitam legam berminyak seperti dilumuri oli bekas. Ngeri juga ya. Konon, orang minyak merupakan manusia yang tengah mempelajari ilmu kebatinan. Hantu ini melakukan banyak pemerkosaan kepada gadis yang masih perawan. Sepertinya itu salah satu syarat dari ilmunya. Dia juga sering mencuri barang-barang mewah di berbagai tempat. Sosoknya juga tidak bisa dilihat oleh orang yang sudah tidak perawan. Orang minyak juga dikabarkan punya ilmu khusus. Jadi, biasanya korban akan merasa tidak berdaya meski sebagian bisa melihatnya. Bahkan, saking tidak berdayanya untuk melakukan perlawanan saja tidak sanggup. Selanjutnya nomor 4 adalah penanggal.
digambarkan mirip seperti Lea atau Palasik dari Indonesia, yang muncul sebagai sosok kepala manusia dengan isi perut yang masih menggantung dan digunakan sebagai senjata untuk menangkap korbannya. Latar belakangnya juga sama, yaitu sebagai pengguna ilmu hitam. Ia terlihat sebagai manusia normal di siang hari, tapi jika malam, kepala dan isi perutnya meninggalkan tubuhnya dan bergentayangan mencari bayi. Dipercaya untuk menghindari penanggal, dipasang cabang-cabang dari bunga silibum yang berduri, ditempatkan di sekitar pintu atau jendela untuk melindungi rumah karena duri-durinya akan membuat penanggal kesakitan. Oke, lanjut nomor 5 adalah hantu mobil VW kuning. Hantu ini berupa penampakan sebuah mobil Volkswagen warna kuning yang sering mengganggu perjalanan di sekitar Lebuh Raya, Jelapang. Bener nggak ya ngomongnya? Hantu Volkswagen kuning ini mulai mengganggu kendaraan di jalan raya sejak tahun 1956. Wah, unik juga ya, hantunya berbentuk mobil. Apa ni? Gila ke apa orang kuning ni? Dan kejadian tu hampir nak merenggut nyawa kami. Latar belakang kisah ini bermula dari seorang wanita jahat yang telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudian merampas mobil Volkswagen kuning milik suaminya. Hantu mobil Volkswagen ini akan muncul secara tiba-tiba dan akan memotong mobil yang lalu lalang di jalan tersebut. Setelah memotong jalan, dia lalu melambat sehingga mobil korban terpaksa melewatinya. Setelah itu biasanya korban akan sadar bahwa mobil VW itu tidak ada pengemudinya. Selanjutnya, nomor 6. Hantu bungkus. Hantu ini sama dengan pocong di Indonesia, berupa mayat dari jenazah muslim yang dibungkus oleh kain kafan putih dan ditali di beberapa bagiannya. Latar belakangnya juga sama, yaitu ketika orang yang mengubur lupa membukakan ikatan talinya, sehingga hantu ini bergentayangan meminta tolong orang-orang untuk membukanya. Well, di referensi beberapa film-film yang beredar ada juga yang mereka ini bangun karena memang mendendam atau dibangkitkan dari kubur oleh ilmu sesat untuk tujuan tertentu. Yang nomor 7 adalah hantu kumkum. Hantu kumkum adalah hantu wanita dengan muka penuh luka dan koreng, sehingga terlihat sangat tidak menarik. Dia digambarkan terlihat mengenakan kerudung untuk menutupi mukanya dan mencari korban wanita-wanita muda yang masih perawan. Asal hantu kumkum diceritakan bermula ketika seorang wanita mempunyai banyak jerawat parah di wajahnya, sehingga dia memutuskan pergi ke dukun untuk mempercantik diri. Dukun tersebut mengabulkan permintaannya, tetapi salah satu pantangannya merupakan tidak boleh melihat cermin selama 44 hari. Hari demi hari, dia merasa mukanya semakin mulus dan bersih. Orang-orang juga mendadak memuji wajahnya yang cantik. Dia semakin penasaran melihat wajahnya sendiri. Pada hari ke-43, dia sudah tidak tahan dan akhirnya nekat melihat cermin. Akibatnya, cermin itu pecah dan mukanya menjadi buruk. Setelah dia menemui kembali dukun, dia diberitahu bahwa mukanya bisa kembali cantik kalau dia menyapu wajahnya dengan darah wanita perawan. Kejam banget ya. Tapi dengan syarat kau cari anak dara 9 orang dan kau minum darah dia. Kau sanggup? Kau sanggup tak? Dukun itu tidak menyangka bahwa wanita tersebut nekat berbuat apa saja
demi mendapatkan kecantikannya kembali, termasuk membunuh para gadis-gadis muda di desa itu. Akhirnya, dukun itu sendiri yang membunuh wanita tersebut karena sudah melampaui batas. Arwahnya pun bergentayangan ke rumah-rumah mencari wanita perawan. Dia akan mengetuk pintu sambil berkata, "Kum-kum," singkatan dari Assalamualaikum, meneror penduduk di sana. Kalau bilang lengkap Assalamualaikum, mungkin bakal kepanasan ya. Oke, itulah jenis-jenis hantu Malaysia yang terkenal. Yang mana yang paling menakutkan menurut kalian? Selanjutnya membahas hantu di negara mana lagi ya? Banyak yang minta Korea. Apakah kalian setuju? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rizky Replay. Terima kasih.